Selamat datang di Trot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini dan masih ditemani sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Jadi gimana nih Kak Vega? Apa yang mau diceritain atau mau di-sharing sama kita kisah-kisahnya? Sebenarnya aku ini tuh udah kejadiannya lumayan lama ya. Terus pas nyokap gue bilang kamu tuh nggak bisa kayak gitu karena waktu kecil kamu tuh udah diincar. Gimana Iya, tuh? jadi dulu waktu hamilnya mama, jadi di Kalimantan itu terkenal sama kuyang. Iya. Nah dulu waktu hamil mama itu, mama tuh sering diikutin sama nenek-nenek. Enggak sih, ibu-ibu parubaya. Cuman emang nggak ada kulitnya dan mukanya tuh kayak fit banget loh Kak, kayak orang botox. Gimana sih, kayak yang wah fresh banget. Gak ada kulitnya maksudnya? Nggak ada keriputnya. Oh, sorry. oke. Kulitnya tuh kayak Kaget. fit banget. Ada kulitnya tulang doang dong. Kaget Maaf. makanya gue ini udah serem nih. Mm-mm. Iya, Oke. itu kayak, tapi dia suka pakai shalnya warna kuning. Mama aku suka naik angkot dulu ke pasar, gitu kan, naik angkot ke pasar, terus diikutin sama ibu-ibu itu lagi. Sebenarnya mama aku agak lupa sama mukanya, cuman karena dia selalu pakai identitas shawl Ya. warna kuning, akhirnya mama tahu ini kayak ibu-ibu yang kemarin. Terus pas dia bilang ini kayak ibu yang kemarin gitu, ini kayak ibu yang kemarin. Mama aku tuh diajakin ngomong, dari mana bu, gini. Mama aku kayak sadar nggak sadar ya sebenarnya, karena pas itu di Kalimantan emang lagi gencar-gencarnya kuyang, cuman mama aku belum pernah tahu kan. Akhirnya kayak dari sini gitu, jawabnya seadanya. Rumahnya di mana, ditanyain kan. Gak dijawab sama mama aku sampai dengan terakhir ketemu sama mama aku turun tuh. Dia nggak turun, tapi diikutin lah ke rumahnya mama. Diikutin, Nggak kayak turun, manusia nggak turun. biasa. Kan dia nggak turun. Maksudnya ngikutin ya? Kayaknya menurut aku mungkin dia turun, tapi udah jarak jauh. Oh, oke. Jadi Oh, mama aku turun turun duluan. duluan, terus dia gitu kan. Mama aku tuh kayak nggak takut karena wujudnya manusia kan. Wujudnya tuh manusia biasa, cuman dia pakai kayak shawl kuning gitu. Akhirnya mama aku masuk tuh, mama aku tuh agak lari gitu tuh, ngomong sama nenek almarhum nenek aku, Bu Ayu, nama mama kan Ayu, Bu Ayu diikutin gitu kan, sama siapa? Nah nenek aku tuh udah tahu sama siapa gitu kan, sama ibu-ibu pakai shawl. Iya katanya gitu kan. Iya pakai shawl gitu kan. Yaudah masuk gitu kan. Masuklah, diketok gitu. Permisi, assalamualaikum kata dia kita kan. Misi bu gitu. Nah kebetulan kakek aku pas itu TNI. Nah keluarlah kakek aku tuh nggak tahu ada apa. Ini aku ceritain sama mama kayak ada apa. Saya mau minta makan, saya lapar. Waduh. Kayak gitu. Mau makan apa? Digituin sama kakek kan. Makan apa aja pak gitu. Atau enggak uang juga nggak apa-apa. Terus kan katanya nenek aku, ya udah tunggu sebentar ya gitu. Teriak tuh, ya udah kamu tunggu sebentar gitu kan. Disuruh masuk pak kakek, masuk. Nenek aku keluar. Jadi uang 500 rupiah pas itu kata mama aku yang gambarnya monyet. Kalau kamu tahu tadi kan 500 rupiah itu dikasih bawang putih, bawang merah sama cabai dikecek di dalamnya uang itu dikasih. Nih, ambil. Dia langsung marah-marah, dimaki-maki. Sialan kamu ya, kurang ajar, dasar manusia jahat katanya gitu. Aku cuma minta makan, kenapa kamu kayak gini gitu kan. Langsung marah-marah kayak gitu. Akhirnya dari situ mama aku benar-benar dijagain. Tapi dia masih suka keliaran. Dia tuh kayak lewat-lewat. Jadi dulu ininya mama aku tuh, rumahnya nenek aku tuh kayak pagernya nggak kayak gini nih. Jadi pas mama aku nyuci piring itu mukanya keluar. Kamu lagi ngapain? Oh my God. Aku pas aduh. Oh my god. Tapi manusia Kak. Iya. Kayak dikejar psikopat gak sih? Iya. Kamu lagi ngapain gitu? Mama aku langsung lari. Itu mama aku benar-benar langsung lari. Langsung teriak ibu dan bener. Jadi rumah nenek aku tuh kayak satu rumah gitu dikelilingin pagar, bener-bener pagar dan dengan pagar yang sama. Bentuknya kayak gitu semua tuh segi 4. Itu posisinya berarti lagi hamil lo? Iya. keadaannya? Nah, ini rumah.
Terus ini tuh kayak masih bisa buat jalan gitu loh, kayak dulu tuh kan kalau di Kalimantan tuh kan rumah panggung. Oke. Rumah panggung gitu, ini masih bisa jalan, kayak ada apa ya, kayunya gitu. Nah, mama aku tuh mau ke belakang, jadi lewat rumah panggung sini kan, samping, tapi ini ada pagar. Jadi pas mama aku lari, dia tuh ngikutin, mau kemana? Ih, Aduh, sumpah, mau kemana? Aku mau minta makan, serius kak. Aduh, aku kalau denger cerita mama aku tuh kayak, Aku minta makan tuh, yang dimakan apa itu? gue kayaknya kan gue jadi ini. Lucu. Udah tuh, udah selesai. Nah kemarin waktu 2013 nenek aku kan udah gak ada tuh. Oke. Nah jadi semua keluarga aku ngumpul sama sepupu aku. Kamu percaya nggak? Sepupu aku tuh baru cerita waktu dia mengandung anak yang kedua, dia diikutin sama ibu-ibu yang sama. Astaga. Iya. Dan keadaan tuh ibu-ibu masih sama kayak gitu? Sama. Wah. Digedor. Permisi, itu kan si sepupu cerita. Jadi waktu itu kan kita udah lama banget nggak ketemu kan. Dia cerita sama mama aku, dia manggil mama aku Ami. Ami, Puput diikutin sama siapa gitu, sama yang waktu itu ngikutin Ami juga, pakai shawl kuning. Iya, pakai shawl kuning juga. Diceritain lah kronologinya, pas itu diketok sama kak, tap, pasti kayak gitu nadanya. Nggak pernah yang kalau kita kan kayak tap nih, nggak ada tap. Permisi, minta makan. Pas dilihat sama kakak, sama ibu-ibu yang sama, dan tidak menua, benar-benar nggak menua. Itu dia. Masih sama. Tapi emang kan katanya kuyang itu ya memang tujuannya itu kan dia. Kuyang itu apa sih sebenarnya? Maksudnya manusia yang memang belajar ilmu Iya. itu, atau dia memang sosok apa tuh, makhluk halus? Bukan, jadi dia kayak manusia yang kepengen awet muda. Aduh. Iya. Dia Dia awet itu muda. kuyang itu sebenarnya manusia yang belajar ilmu hitam kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu memang dia kelihatan. awet muda, emang pengennya tuh kayak cantik terus, awet muda. Jadi dia manusia. Wah. Cuman emang kalau kamu bisa lihat pas dia lepas cala ini emang ada gorokan gitu. Oh. Pasti ada bekasnya. Oke. Pasti ada bekasnya. Kayak gitu. Ya tapi jatuhnya bukan manusia sih begitu ya. Iya. Karena udah ya sekutu lah. Iya, bersekutu, bener. Kayak gitu. Aku tuh kayak, wah, seremnya ternyata. Banget. Iya. Aku kayak, ya Allah. Itu kakakku tuh sampai yang kayak ketakutan, bener-bener nangis gitu. Untungnya ada aku yang sepupu ya jatuhnya ya. Anaknya kakakku tuh pintar, langsung dikunci pintunya. Karena dia ya memang kalau misalnya nauzubillah min zalik dia bisa ngegapai kita ya kayak aku, kayak kamu gitu kali ya. Karena kan manusia kan bentuknya. Kalau di film-film kan yang horor-horor gitu kan nembus pintu, tiba-tiba ada di dalam dia nggak bisa kalau kayak gitu. Berarti bener-bener harus bersentuhan gini gitu. Kecuali wujudnya dia udah kuyang, bener-bener kuyang. Pasti lagi berpisah sama badannya mungkin bisa ya. Dulu emang di Kalimantan lagi. Tapi waktu kejadian yang pas Mama Kak Vega diikutin itu berarti pas hamil berapa bulan? 8. Oh, udah lagi gede-gedenya. Iya, lagi Dan yang pasti berarti yang selalu diincer itu wanita hamil ya? Iya, pasti. Makanannya janin berarti dia. Iya. Terus tapi hilangnya gimana? Kan maksudnya kan udah nih ditolak tuh pakai koin yang dikasih bawang-bawangan. Terus kan dia marah-marah, cuma dia masih ngikutin. Akhirnya dia nyerahnya gimana? Nggak akan nyerah sebenarnya. Oh, berarti kita harus dijaga tuh sampai anaknya lahir. Iya, makanya nggak tahu ya, kayaknya nggak cuma di Kalimantan, di tempat aku sih, kayaknya dimanapun kan kalau misalnya ada yang melahirkan tuh, apalagi di kampung-kampung gitu masih rame orang-orang yang jagain, kita nggak boleh tidur, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya beneran ada kak. Aku dulu juga nggak percaya, sampai diceritain sama mama kayak gitu. Oh ternyata. Itu emang ya begitu memang sih. Ada aja kan yang darahnya wangi gitu kan. Kan kalau kita sebagai manusia kan kayak tahu bawa nasi goreng nih wangi, lapar. Mereka tuh ya ini manusia nih ada janin itu bagi mereka wangi banget. Gak lucu. Aku juga ngeliatnya nggak lucu. Gue nggak berhenti merinding loh dengar cerita Kak Vega dari awal, dari awal lu cerita lu syuting sampai ternyata lu punya background story yang lebih merinding lagi. Iya betul. hancur. Tapi alhamdulillahnya selamat sampai sekarang ya. Selamat. Nah, aku juga nggak tahu ya, mama aku tuh bulunya
apa sih? Memang sensitif juga sama hal-hal yang kayak gitu. Dan memang mungkin kebetulan emang Kalimantan kan emang dulu kan hutan banget ya, emang parah hutan banget. Aku kelas SD itu masih banyak hutannya. Walaupun ada yang di perkotaan, cuman aku tinggalnya itu masih kayak di perbatasan gitu loh, Kak. Yang banyak banget hutan. Dan memang terkenalnya kan kalau dulu ya mistisnya kuat ya. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Iya, aku tahu banget hutan Kalimantan itu bener-bener. Dulu tuh aku pernah waktu aku kelas 6 SD. Papa aku kan naik RX King. Bapak-bapak zaman itu kan naik RX King. Nah, aku dulu masih anak satu-satunya. Jadi mungkin jaraknya kayak Jakarta, Bandung. Cuman ini ditempuhnya naik motor. Wow. Sekitar 2 jam sih pas itu perjalanan. Ada namanya Bukit Soeharto. Kalau orang tahu Bukit Soeharto itu pasti serem banget emang, kayak belantara banget. Nah, karena aku anak satu-satunya pas itu, namanya anak kecil tuh pasti suka kan dibonceng di depan. Dibonceng di depan, ditaruh di tangki ya. Nah, karena waktu itu aku mau ngobrol sama mama aku, jadinya ini papa aku ngadepnya ke belakang. Ngadepnya ke mama aku. Keluarga kami itu sampai dengan sekarang kalau misalnya maghrib nggak boleh kemana-mana. Kalau misalnya nih lagi mau maghrib nanggung, yaudah kamu keluaran nanti habis maghrib gitu kan. Nggak bisa, aku sampai sekarang nggak boleh sama mama aku jalan mau maghrib nih, yaudah kamu selesai maghrib dulu gitu kan. Nah pas itu aku inget banget, mama aku tuh udah bilang, Mbak nepi dulu maghrib nih. Cuman papa aku tuh mungkin mikirnya kalau nepi percuma, ini semua pohon-pohon mau nepi di mana? Ya nggak sih, make sense kan? Tapi menurut mama aku ya udah berhenti dulu aja gitu kan. Kalau maghrib, udah tuh aku main sama mama aku di belakang. Mama aku tuh di belakang. Aku main yang kayak gini, nanti digigit gitu kan, digigit kalau dapat digigit. Ini pas aku kayak gini, ini beneran digigit. Mau kesurupan. Oh my god. Bener-bener digigit yang jadi dikiranya bapak aku tuh ketawa. Jangan ngakak kalau ketawa gini. Nangis. Aku kejar nangis. Kayak udah ampun, aku sampai minta ampun, bener. Ampun. Aku bilang kayak gitu. Ampun gitu kan. Ya aku masih kecil kan, tapi aku diceritain. Akhirnya mama aku tuh kan sampai kayak papa aku udah pas papa aku tahu ternyata kesurupan, disikut lah mama aku. Berhenti tuh motor, disikut kan, kayak sempet dijambak kok nggak salah, disuruh istighfar gitu kan. Nggak tetep ini aku digigit sampai sama bapak aku tuh didorong, mama aku didorong. Habis itu masih yang kayak, jadi sepanjang jalan aku tuh sama bapak aku udah dimasukin ke dalam jaket, disuruh ke sana di dalam jaket. Bapak aku tuh ngebut pakai ngebut sampai dia ngeliat rumah di sebelah kiri rumahnya. Bapak aku sampai bawa motor masuk ke dalam rumahnya orang, nggak pakai assalamualaikum, langsung brak gitu. Dan kebetulan waktu itu di samping rumah itu masjid. Jadi kayak di pinggir hutan gitu ada satu musola atau masjid gitu, sampingnya ada rumah itu banyak pohon cerinya. Papa aku masuk pekarangannya, nggak pakai assalamualaikum, langsung kayak ya udah minta tolong sama Pak Ustadz. Akhirnya mama aku itu diruqyah kan. Ini aku tuh udah berdarah, benar-benar berdarah. Wah, itu parah sih. Mama aku tuh gampang juga sebenarnya. Nah, kayaknya sih apa ya, aku mikirnya tuh dari kecil tuh sebenarnya sama hal-hal yang kayak gitu tuh sensitif sebenarnya. Cuman kata mama aku kalau misalnya anak sensitif itu, kalau kamu mau asah kamu bisa ngelihat yang bener-bener ngelihat gitu. Tapi kalau misalnya kamunya cuek, ya emang agak susah. Nah aku kan kebetulan ya aku siapa yang mau ngeliat kayak gitu, mending gak usah gitu kan. Ya tapi semenjak yang kejadian aku ngelihat itu aku kayak lebih jadi penakut dan lebih ternyata kayak gini ya. Dan ternyata bener kalau udah ngelihat hal kayak gitu tuh emang nggak bisa nge-freeze ya. Nge-freeze. Aku gitu kan pasti. Iya bener. Aku ngelihat, aku cuman berani 2 kali, aku ingat banget. Yang aku mau ngebersihin badan, yang aku bilang jangan ganggu ya, aku cuma mandi habis itu pulang gitu doang. Itu pun karena aku belum ngeliat wujudnya kan. Pas aku udah ngeliat, aku kan kayak iya nggak berani ngeliat tapi tadi belum lo jelasin tuh. Yang pas lo lihat, berarti lo lihat dari apa, ekor mata kan? Aku ngeliat dari ekor mata. Makanya lo nggak berani ngelihat ke atas gitu. Itu yang lo lihat di ekor mata lo itu berarti lo juga? Iya, dia begini. Oh. Begitu.
Sebelah kanan. Astagfirullahaladzim. Oke. Gue tuh sebenarnya kalau dengerin cerita orang, gue ngebayangin secara detail. Iya. Gue juga lagi tadi barusan. Makanya, jadi gue kayak, gue jujur ya teman-teman, ini gue nggak berhenti merinding dengerin ceritanya, nggak bohong. Gue sampai speechless dengerinnya, karena biasanya gue ada kesempatan di mana gue sama Kak Icang biasa tektokan untuk nanya beneran ke narasumber, kita gali, tapi di sini kita speechless. Kan cerita lo beneran serem Kak, gue Iya. nggak bohong, Habis itu serem ya Kak Icang, gue Oh, nggak parah banget sih. parah. gue udah nggak mau lagi sih kayak Nah. ya salahnya gue juga meremehkan omongan orang tua kayak Hmm. kalau Oh, dibilang betul. jangan itu jangan Iya. ya jangan gitu kan, tapi kan kita kan kadang kalau sama orang tua kayak ya udahlah gitu kan. Penasaran. masa sih ada ya ternyata emang ada. Dari gue kecil sampai ini gue digigit walaupun kesurupan ya, tapi kan setidaknya itu udah mencenderai kan, udah Betul. melukai gitu kan. Bahaya Terus lah. yang kemarin itu gue kayak gitu. Ah, Nah, itu teman-teman tuh intinya yang awal kita adalah dengerin kata orang tua, karena Betul biasanya orang tua banget. tuh udah punya firasat entah apapun itu gitu. Benar-benar. luar biasa. Terima kasih buat Kak Vega nih Iya, sama. yang udah mau sharing cerita yang cukup creepy sekali ya. Sangat. Gue gak bisa bilang cukup, ini sangat. Sebenarnya aku nggak mau cerita sih karena selalu kayak keinget lagi, aku juga nggak bisa ngedengerin orang cerita sebenarnya. Horor tuh aku nggak suka diceritain orang horor tuh kayak nggak mau denger. Nah, ntar abis ini kita ada sesi Kak Icang di luar, nanti dia biasa ngehibur lo. Ntar Wah. sudah lama kayak di luar. Ada dia sesinya. Terima kasih sekali lagi Kak Vega sudah mau mampir ke sini dan ceritain kisahnya. Nah, buat semua yang nonton video ini juga mungkin ada punya cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalamannya, silahkan banget di-share di komentar. Nanti bisa dihubungin sama tim kita kalau mau cerita di sini. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like dan komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa lagi di Trot. Thank you. Kacau banget. Enggak, lu gila Kak. Gila Kacau Kak, banget. cerita lu Kacau. gila Kak. Dingin tau kaki gue aja. Gua nggak Oh iya bohong. lagi. Nah tapi setelah lu pindah sini tuh masih Serem banget anjir. mama lu juga masih gitu. Masih. Ya itu yang dia syuting di Jakarta kan? Di Iya, di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Tapi emang setahu gue ya begitulah orang Kalimantan. Iya, parah. Gue tadi kaget Bisnis dan begitu lo bilang ininya kental banget. Kalimantan. Gue wah ini pasti ada lagi diceritain nih. Iya, Iya, benar. benar-benar. Kayak hantu kesot itu arwah nenek gue, arwah astagfirullahaladzim. Almarhum nenek gue pernah cerita waktu dia di kuburan dia dikejar hantu kesot. Apa itu? Kesot? Iya. Males. Demi itu, lo percaya gak itu siang-siang loh? Gue gak Tapi- pernah tahu kalau hantu itu ada siang, tapi almarhum mbah gue tuh cerita itu dia di kuburan apa jatuh-jatuh sama bapak gue. Kalimantan tuh katanya emang ekstrim itu. Iya, kulitnya. masih ada, mereka tuh ada masih